Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggabungkan dua koneksi internet GSM 4G. Hasilnya seperti apa dan bagaimana tutorialnya? Cek terus di video ini sampai selesai. Bagi yang baru pertama kali bergabung, subscribe. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tuangkan komentar di bawah ini. Jangan lupa klik like-nya, silahkan share sebanyak-banyaknya kalau dirasa bermanfaat. Oke sobat, gak berlama-lama yuk langsung kita ke tutorialnya. Oke sobat, pada video kali ini saya menggunakan percobaan menggunakan Mikrotik RB941 seperti ini ya. Terus kemudian dua koneksi GSM, yang satunya saya tethering langsung dari handphone yang saya pakai untuk rekaman ini. Kemudian yang satunya lagi menggunakan tethering HP juga ya. Cuma ini HP-nya sudah dimodif seperti ini ya, nggak pakai baterai ya, jadi udah pakai langsung colokan ya, langsung di sini menggunakan adaptor. Oke, di sini karena mikrotiknya cuma satu doang ya, maksudnya WiFi untuk menangkap tetheringnya cuma satu doang ya. Jadi tethering yang dari sini saya konekkan dulu ke laptop ini ya. Nah, dari laptop ini nanti saya share menggunakan kabel. Jadi di sini menggunakan ICS, Internet Connection Sharing, dari WiFi yang harus ada dari sini, kemudian ke LAN dan baru masuk ke Ethernet 1 di Mikrotik. Jadi nanti topologinya kira-kira seperti yang saya gambarkan ini. Ya. Nah, intinya koneksi internet yang masuk itu ada dua. Yang pertama dari tethering HP yang saya pakai rekaman ini. Kemudian yang kedua dari HP sini, cuma nanti di sharing dulu melalui laptop ya, keluarannya lewat kabel dan saya masukkan ke Ethernet 1. Kemudian untuk outputnya, LAN-nya itu menggunakan Ethernet 2. Nah, seperti apa tutorialnya? Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Oke sobat, setelah tadi kita pasang sesuai dengan topologinya, sekarang kita langsung masuk ke Winbox. Oke, di sini saya menggunakan Winbox versi 337 dan saya menggunakan versi Mikrotik 7 ya. Nantinya bukan Mikrotik 6 ya, 7,9 kalau nggak salah. Oh ya, ini ya 7,9 yang sudah di-upgrade ya. Jadi ini kita masuk seperti biasa dan ini kebetulan sudah disetting IP address-nya. Connect. Nah, pada tampilan Mikrotik ini yang perlu kita setting pertama kali adalah IP address-nya, dan kebetulan ini masing-masing semuanya menggunakan DHCP client ya. Jadi dari tethering HP yang saya pakai rekaman ini, terus kemudian dari laptop ini DHCP servernya semuanya sudah aktif kan, dan sekarang di Mikrotiknya saya setting sebagai DHCP client. Jadi dua-duanya IP-nya nggak disetting manual. Bagi nanti sobat mau setting manual silakan. Oke. Untuk lebih memudahkan karena menggunakan GSM ya, HP sama ini lebih baik di setting otomatis. Oke, langsung masuk ke IP DHCP client dan kebetulan ini sudah saya setting ya sebenarnya, tapi di sini saya perlu jelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan nanti oleh sobat sekalian dalam membuat load balancing menggabungkan dua koneksi GSM. Nah, ini yang pertama, kalau misalkan belum, kita tinggal tambahkan saja di sini ya. Kemudian kita pilih interface-nya, misalkan seperti ini. Ethernet 1 ya, kita pilih, terus kemudian kita klik apply dan oke. Nanti tunggu sampai dapat IP address-nya. Nah, ini sudah dapat IP address 192.168.137.78/24. Karena IP di laptop ini memang default-nya kalau kita pasang Internet Connection Sharing ICS itu 192.168.137.1 ya untuk laptop ini, gateway-nya otomatis ya. Nah, kemudian yang lainnya dikasih DHCP sama laptop dia. Nah, kemudian yang berikutnya yang WAN. Nah, yang WAN ini sebelum kita setting DHCP kliennya, pastikan kita koneksikan dulu WAN-nya di sini ya, pada bagian wireless. Nah, wirelessnya kalau misalkan belum aktif seperti ini ya, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat security profile-nya di sini. Nah, kita tambahkan. Nah, kebetulan di sini saya sudah tambahkan juga ya security profile-nya.
Ini profile 1 misalkan, ini menggunakan kita pilih dynamic keys, kemudian di sini kita pilih ya checklist saja semua biar mudah. Dan ini kita masukkan password dari tethering HP kita. Ya, ini kita masukkan passwordnya. Ya, nah diklik apply dan oke. Nah, pada bagian wireless di sini kita double klik dan pada wireless kita pilih station. Ya, nah ini station. Terus kemudian kalau mau langsung boleh kita SSID-nya kalau kita sudah tahu, tapi kalau misalkan mau coba scan juga boleh. Di sini kita klik start, scan, dan kita cari yang WiFi yang kita miliki itu. Tapi sebenarnya nggak perlu karena tetheringnya ada di kita kan itu. Nah ini seperti ini ya kan, NetMe. Oke, ini kita konekkan ya, klik connect di sini. Nanti akan muncul dia di sini dan kemudian jangan lupa dipilih security profile-nya adalah profile yang kita buat. Maksudnya password di mana profil password kita disimpan di profil tersebut. Nah, ini tadi kan saya buat profil 1 ya. Passwordnya sesuai dengan password HP tethering saya di situ. Dan kita cek di sini statusnya connected ya. Oke, kalau sudah connected tinggal klik apply dan oke. Nah, baru setelah itu connect, langkah berikutnya adalah kita tambahkan DCP client di sini. Nah, pilih yang wireless LAN 1, kemudian klik apply dan klik OK. Nah, karena di sini saya sudah menambahkan ya, maka di sini akan muncul IP-nya. Nah, ini adalah IP address yang saya dapat dari tethering HP ini. Ya. Ini dua-duanya sudah dapat ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke firewall. Di sini IP firewall dan pada IP firewall kita pilih NAT. Nah, kita lakukan NAT untuk kedua interface internet kita. Ya. Kita tambahkan di sini dan pilih change source NAT, kemudian out interface-nya yang pertama WLAN 1 ya, atau boleh LAN 1 juga, Ethernet 1 ya, kemudian keduanya WLAN 1. Oke, nanti action-nya kita pilih masquerade. Oke. Nah, di apply dan di OK. Nah, karena saya sudah menambahkan seperti ini ya. Nah, ini masquerade ya, kemudian WLAN 1. Oke. Nah, yang kedua kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Ethernet 1, kemudian di sini actionnya masquerade. Ya, di apply dan OK. Nah, pada bagian NAT itu sudah setting, kemudian berikutnya kita pasang IP address untuk ke kliennya. Ya. Di sini ya kita tutup dulu. Kita pasang IP address dan kita pasang IP address untuk klien. Nah, di sini saya contoh menggunakan ya kita tambahkan di sini ya. Nah, kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang kita miliki atau yang kita rencanakan ya. Kemudian kita pilih Ethernet 2 untuk ke kliennya. Nah, karena saya sudah menambahkan di sini. Nah, seperti ini ya. Saya contohkan misalkan per 16. Karena mau saya sharing nanti banyak begitu ya. Oke, misalkan ya 200.1.1.1 per 16 dan ini setting di Ethernet 2. Apply dan OK. Oke, karena ini sudah masuk, maka kita masukkan IP klien kita ke address list di firewall. Oke, ini kita masuk ke IP firewall dan kita masuk ke address list di sini. Ini ya address-nya. Kemudian di address list ini kita tambahkan. Ya sini kasih namanya gitu ya. Kemudian address-nya. Nah, contohnya saya udah buat di sini. Nah, seperti ini. Ini namanya contoh misalkan IP LAN gitu ya. Kemudian address-nya apa? Nah, ini 200.1.0.0 per 16 ya. Sesuai dengan IP pada jaringan yang mau kita kasih ke klien. Di apply dan OK ya. Nah, setelah itu beres, kita atur mangle-nya. Atau sebelum mangle, kita atur terlebih dahulu pada bagian routingnya. Kita aktifkan ya, routing tabelnya. Di sini routing, kita pilih tabels. Ya. Nah, ini routing tabelnya kita tambahkan ya. Ini kita tambahkan. Kemudian ini kita masukkan dan kita klik di sini ya. Nah, ini dalam hal ini saya sudah buat contoh.
Nah, ini to Ethernet 1, oke ya. Ini kita checklist di sini FIB ya. Kemudian yang berikutnya to one gitu ya. Ini namanya terserah kita ya namanya. Yang penting nanti pada saat kita buat Menjel itu sesuai gitu. To WLAN 1 gitu ya. Ini sudah kita buat routing tabelnya ya. Oke, nah setelah routing tabel kita buat ya, lanjut berikutnya masuk ke Menjel ya. Nah, pada bagian Menjel ini di sini kita tambahkan sini ya. Pre-routing dan sebagainya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini pada bagian Menjelnya. Ini address list yang tadi kita buat, pastikan sama ya yang kita pilih. Kemudian di actionnya di accept dan kita buat terus seperti ini ya. Ini pre-routing sama post-routing ya. Nah, ini kita buat sama, kemudian forward dan input, kemudian output ini kita buat sama ya sampai ke sini apa routing marknya kita buat ya, connection marknya kita buat. Nah, sampai selesai sini. Oke, nah ini kan banyak banget ya. Oke, karena banyak banget sudah saya siapkan skripnya ya. Jadi sobat sekalian tinggal kopas dan kemudian masukkan di new terminal ya. Oke, langkah berikutnya setelah bagian meja selesai, kita masuk ke IP route. Nah, di sini. Nah, pada IP route itu biasanya kan ditambahkan secara otomatis gateway-nya. Ini ya. Routing gateway-nya ini 137, ini yang Ethernet 1 ya tadi. Kemudian yang 163.240 ini yang ke tethering HP saya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita tambahkan di sini ya, tambah baru dan kita masukkan nanti ya routing MAC-nya. Nah, contoh ini sudah saya tambahkan ya. Yang WLAN 1 ini gateway-nya kita ketik aja langsung WLAN 1 gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kemudian ini cek gateway-nya ping dan desainnya 1, kemudian routing tabelnya. Nah, ini menggunakan routing tabel ya. Routing tabelnya kita pilih WLAN 1 yang tadi kita buat ya. Nah, berikutnya di sini kita tambahkan lagi untuk Ethernet 1. Nah, ini sudah saya buatkan ya. Ini Ethernet 1 sini. Ya, kemudian di sini ping dan routing tabelnya to Ethernet 1. Ya, pastikan ini nama routing tabel yang tadi kita buat pertama kali ya. Tapi ini sebenarnya udah muncul otomatis kalau kita sudah buat routing tabel. Ya, ini kita cancel ya karena sudah dibuatkan semuanya dan selesai sebenarnya sampai di sini. Nah, skripnya seperti apa? Nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Yang jelas nanti skripnya, oke saya buka ya skripnya di sini. Nah, ini skripnya gabung 4G. Nah, kira-kira skripnya seperti ini. Ya. Jadi sobat sekalian tinggal kopas dan masukkan di ya, new terminal ya. Maka semua yang tadi saya jelaskan sudah langsung otomatis terinstall ya atau terkonfigurasi, kecuali beberapa yang harus kita setting manual seperti DHCP client, connect ke wireless dan sebagainya. Tapi sebagian besar nanti sudah ada di sini ya. Sehingga tidak perlu tadi apa namanya ngikutin setting karena banyak sekali kan, tinggal kopas aja ya. Yang jelas pada bagian firewall ya, pada bagian routing tabel, pada bagian routing itu nanti akan ditambahkan di sini ya. Nah, langkah berikutnya karena ini sudah selesai, kita akan lakukan uji coba ya. Di mana? Di laptop ini tentunya. Oke sobat, sekarang kita coba salah satu, yang satunya dimatikan ke IP DHCP client. Saya coba matikan yang Ethernet 1 ya. Nah, ini sehingga yang jalan hanya wireless dan satu aja. Nah, kita coba buka browser, kita coba cek go, hasilnya seperti apa. Nah, ini koneksi dari yang GSM yang saya pasang tethering tadi ya, wireless. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi cuma dapat berapa nih? 10 11 11 Mbps ya. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dua-duanya kita aktifkan? Cek ya, dua-duanya kita aktifkan. Ini dua sudah saya aktifkan ya. Kita nanti akan atau coba satu dulu deh, yang sekarang yang satunya lagi.
Oke, coba kita refresh. Nah, ini kan dapat 11 ya. Nah, dapat 11. Nah, sekarang kita coba refresh dulu. Oke, saya refresh. Klik go. Nah, ini sekarang yang wireless LAN-nya yang saya matiin ya. Nah, yang Ethernet-nya saya jalanin. Nah, dapat kecepatan berapa? Ini dapat kecepatan 17, 18 ya. Nah, ini 18 Mbps. Jadi kita uji satu-satu gitu. Nah, dapat 20-an. Oke, nah ini ya. Sekarang kita dua-duanya aktifkan. Ethernet 1 kita aktifkan, wireless kita aktifkan. Kita lakukan uji coba, refresh dulu. Oke, kita coba go. Sudah ada hasilnya kah? Nah, ini coba kita cek ya di IP, firewall. Sorry, bukan di sini. Maksudnya di interface. Ya, biar ketahuan nanti. Nah, ini ya. Ini sudah ada dua-duanya nih. Nah, ini kita coba refresh lagi deh. Klik, ya refresh ini. Oke, refresh. Nah, sambil nanti kita perhatikan hasilnya. Kita coba klik go. Dan kita coba lihat hasilnya di mikrotiknya. Coba kita lihat di interface-nya. Nah, ini sudah ada proses ya. Kita coba lihat. Nah, ini sudah sahabat 24, 25, 27, 28, 30 sampai terus naik sampai 36,82 megabyte per second ya. Ini hampir sama dengan berlangganan yang ya sekitar 30 Mbps lah. Ini saya menggunakan dua-duanya GSM 4G ya. Oke, dan ini hasilnya, dan memang sudah ada dua proses. Ya, hasilnya luar biasa ya. Ini kecepatan yang mantap. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.